Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu pertanyaan ini, Abah. Saya melihat di YouTube sebagian mimpi-mimpinya Muhammad Qasim dicocokkan dengan ayat dan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang cocok. Menurut Abah bagaimana? Mohon penjelasannya dan dijelaskan. Pertanyaannya itu saya akan jelaskan. Kalau mimpi itu pasti benar. Kalau dicocokkan dengan ayat, karena ayat Allah itu pasti benar. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pasti benar. Tapi kebenarannya ya tunggu dulu. Saya jelaskan. Jangan lupa kita sebagai hamba Allah, bangsa jin Islam juga, ahli kitab, ahli hadis, jin juga ahli toreko, dia juga ahli hakikat. Marifat dia tahu, bahkan dia bermarifat kepada Allah. Jadi kalau menceritakan mimpi ini harus diteliti, dilihat yang mimpi itu dibantu bangsa jin atau tidak, atau dia dibantu bangsa malaikat. Tapi tidak bisa dilihat dengan mata biasa, harus dilihat. Kalau kamu punya indera keenam ya kamu lihat, tapi biasanya indera keenam masih bisa dilabui dengan bangsa jin yang bermarifat kepada Allah. Tapi karena ini sudah akhir zaman, kita bisa lihat di gaib menggunakan indera marifatullah. Benar-benar itu dibantu bangsa jin atau bangsa malaikat akan ketahuan, karena bangsa jin di dunia ini tidak akan bisa bersembunyi. Kalau manusia punya ilmu ruh, pasti yang dia gunakan mukasafanya pasti mukasafah marifatullah. Kalau indra ya indra marifatullah itu. Ya sesungguhnya manusia tidak bisa tahu, gaib itu hanya Allah. Tapi kalau Allah beritahu ya bisa. Jadi tidak sembarangan menakwilkan mimpi hanya dicocokkan dengan ayat, dengan hadis. Harus sampai buktinya di gaib. Barulah kita berani memutuskan bahwa itu benar mimpi dari Allah. Tapi kalau hanya dicocokkan, dilihat dengan mata biasa, terus diputuskan, belum bisa. Apalagi sekarang terus dimadikan gitu. Karena lewat mimpinya, apa ndak malu? Di akhir zaman ini madin sudah banyak. Tempatnya di mana? Sulawesi Utara bagian timur. Ada madiin. Sudah pasti kalau itu dibantu dengan bangsa jin, nah pasti sudah ditangkap dengan madiin. Karena madiin di akhir zaman ini menguasai gaib ini atas perintah siapa? Perintah Allah. Karena madin itu adalah tangan-tangan Allah yang ada di bumi ini di akhir zaman ini. Madin sudah ada, cuma ulama-ulama wali-wali Allah saja yang belum mengetahui. Apa kamu kira belum ada? Sudah ada. Madin bukan cuma 1, 2, 3. Sudah sedikit banyak. Adanya di Sulawesi Utara bagian timur.
Makan wali-wali Allah, ulama-ulama wali Allah, umat belum mengetahui, padahal zikir-zikir zaman ini sudah sedikit tersebar, di kabupaten lain, bahkan di provinsi lain sudah. Cuma umat saja yang tidak tahu. Ya, sebenarnya kalau kamu mengetahui keadaan alam ini sebenarnya mengerikan. Karena umat tidak tahu, ini umat sebenarnya kalau tahu diambil zikir akhir zaman ini. Ini zikir akhir zaman ini kalau sudah diambil kan, diamalkan, ya bumi ini cepat diperbaiki dengan Allah. Tapi kalau tidak diambil ya tidak tahu. Ada lagi pertanyaan? Ada pertanyaan? Apa ingin tahu ilmu akhir zaman? Ilmu akhir zaman itu apa? Ada ilmunya akhir zaman. Ilmunya ilmu ruh. Samudra Tauhid, lautan ruh. Lautan ruh itulah lautan ilmu Allah. Beda dengan ruh jasmani. Kalau ruh jasmani itu hanya bayangannya ruhani yang dikaji para ulama, orang-orang umat yang bukan ulama, itu kajian-kajian itu kan hanya ruh jasmani saja. Tapi kalau ilmu akhir zaman tidak dikaji. Kenapa tidak dikaji ilmu akhir zaman? Karena Allah itu bukan ayat, Allah bukan kajian, Allah itu sudah sempurna. Jadi di akhir zaman ini tidak dikaji, tinggal ngamalkan. Nah, amalnya lewat mana? Lewat zikir tauhid akhir zaman. Nanti dibimbing sampai bermarifat kepada ruhnya. Nanti di situ bisa masuk di lautan ruh, lautan ilmu Allah. Ya, sebenarnya ilmu ini ditunggu dengan ulama, tapi menunggu di tempat, tidak dicari. Ya, seharusnya harus dicari, karena ulama ini di dunia ini yang membawa warisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang punya umat kan ulama. Seharusnya ulama yang punya kegiatan mencari zikir akhir zaman itu ada di mana, yang memiliki ilmu ruh itu ada di mana. Sebenarnya kan Rasulullah sudah kasih tahu di bagian timur. Imam Mahdi sudah ada loh, Madin saja sudah ada. Adanya Madin itu karena ada Imam Mahdi. Imam Mahdi sudah ada. Ulama saja yang belum tahu. Ada di Sulawesi Utara bagian timur. Bisa ulama membuktikan ke sini, bisa. Tapi harus ulama ahli gaib. Wali-wali yang lain juga bisa membuktikan. Atau wali-wali gaib yang lain. Seluruh dunia mau ke sini bisa. Nanti saya beritahu Al-Mahdi Khalifatullah itu ada di mana. Saya akan memberitahu ulama-ulama, wali-wali Allah, keberadaan Imam Mahdi. Tapi kalau tidak ketemu dengan saya, tidak akan bisa ketemu. Masih ada lagi pertanyaan? Kalau ada, beritahu. Ada satu lagi pertanyaan ini, Abah. Apakah benar ulama tidak memiliki ilmu ruh? Itu pertanyaannya. Iya. Benar. Kalau ilmu ruhani, ulama tidak memiliki. Di dunia ini
wali-wali Allah, wali kutub tidak mempunyai ilmu ruhani. Ilmu ruhani itu kan samudra tauhid, lautan ruh itu adalah lautan ilmu Allah. Itu ulama, wali-wali Allah tidak memiliki di dunia ini. Tapi ulama punya ilmu ruhani, kalbu itu dia punya, tapi dia tidak bisa membedah ilmu ruhani. Samudra tauhid, lautan ruh, itulah ilmu ruhani. Lautan ruh itulah lautan ilmu Allah, itu ulama tidak memiliki. Kalau ulama memiliki ilmu ini di dunia ini, sudah pasti ulama bisa menceritakan awal kehidupan alam ajali. Tapi karena ulama tidak memiliki ilmu ruhani, dia tidak bisa menceritakan alam ajali. Saya yang bisa menceritakan alam ajali. Apa kamu ingin tahu di alam ajali? Iya. Sedikit saja saya ceritakan. Alam ajali itu bahasanya ulama. Kalau bahasa saya, alam awal kehidupan. Nah, dari alam awal kehidupan itu yang dikatakan ulama alam ajali, itu sebelum adanya bumi langit beserta isinya. Itulah awal kehidupan, alam awal kehidupan. Nah, ruh semua ada di situ. Dari ruh zamannya Nabi Adam sampai hari kiamat nanti ada di situ. Karena bumi langit beserta isinya belum dicipta dengan Allah. Saya tahu satu-satunya namanya itu. Itu kalau dihitung malah miliaran. Banyak sekali di situ. Saya tahu namanya satu-satunya mulai dari Adam, Siti Hawa sampai nanti di hari kiamat, di hari akhir. Nama ruh satu-satunya itu saya tahu. Dari situlah Allah ciptakan bumi langit beserta isinya sampai jadi makhluk jumlahnya 118.000 jenis makhluk kurang lebih. Barulah ruh ini pindah. Pindahnya kemana? Ada namanya alam ruh. Pindahnya ke situ. Ulama tidak bisa membedah ruh ini dicipta atau ruh ini tidak dicipta. Ulama tidak ada ilmunya mau membedah itu. Kecuali ulama ketemu dengan saya ajari ilmu ruh itu, baru dia bisa membedah itu. Tapi kalau tidak ketemu dengan saya, tidak bisa. Saya yang punya ilmu ruh di akhir zaman. Saya tidak sakti. Karena bagi manusia yang memiliki ilmu ruh tidak butuh sakti. Allah itu loh maha sakti. Sedikit itu saja. Jadi apa perbedaannya ruwani dengan kolbu dan kalbu? Perbedaannya begini. Ruwani dan ruh jasmani. Ruh jasmani masih menceritakan kalbu, kolbu. Bahkan ada kajian-kajian. Ya saya kalau mendengarkan orang kajian-kajian menceritakan bayangan-bayangan ruh itu ya memang sampai di situlah pengetahuannya ulama tentang ruh. Jadi kalau kolbu yang lain-lain di dalam diri itu bayangannya ruwani semua. Bayangannya ruwani.
Itu perbedaannya. Kalau ruh utama adalah ruhani, dia punya bayangan di kalbu, jumlahnya saya tahu, ada di jantung, ada di nafsu, macam-macam lah di dalam diri ini tempatnya. Ingin tahu jumlahnya? Jumlahnya dengan ruhani 16. 17 jasadmu itulah disuruh bersyariat, 17 rakaat. Kalau saya tidak perlu dikaji, saya jelaskan saja. Ruhani punya bayangan 15. 16-nya dengan ruhani utama. 17 dengan jasadmu. Tanggal itu umat Islam disuruh sholat 17 rakaat. Itu kewajiban kita, harus kita kerjakan. Saya ketahui semua apa yang ada di dalam dirimu. Ketahui. Ruhani itu ada di dalam dirimu, tapi tidak pernah tersentuh dengan dirimu. Karena bagi ruhani juga tidak membutuhkan ruang dan waktu. Bagi dia jasad tidak ada penghalang, bumi langit saja tidak ada penghalang. Itu perbedaannya. Assalamualaikum Abah. Ini kembali lagi ke Muhammad Qasim. Saya mendengar dan saya melihat kayaknya arah-arahnya mau dimadikan. Itu menurut Abah sendiri bagaimana ini? Jadi saya jelaskan, kalau Muhammad Qasim mau dimatikan, itu mungkin ulama juga ada pertanyaan. Karena tidak semudah itu akan membawa umat di seluruh alam ini. Akan menyatukan umat di seluruh alam itu ada yang digunakan untuk menyatukan. Ajaran syariat sudah ada. Selain ajaran syariat yang akan digunakan menyatukan umat di seluruh alam. Jadi kalau sampai Muhammad Qasim mau dimatikan atau dijadikan Imam Mahdi, atau diklaim mau dijadikan Imam Mahdi, mungkin kalau pertanyaannya ulama tidak terlalu banyak. Yang paling banyak pertanyaan saya. Ulama ada di depan saya nanti kalau menanyakan tentang Al-Mahdi Khalifatullah. Saya di belakangnya, paling banyak sekali pertanyaan saya. Tidak sedikit. Nanti kalau menanyakan siapa yang mengaku Al-Mahdi Khalifatullah, pertanyaan saya ini yang paling banyak. Sudah pasti saya akan tanyakan dari awal kehidupan alam majani sampai ilmu masa depan, ilmu bakoh, ilmu huruf, ilmu tauhid. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali bermarifatul ruh kepada ruh. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali bermarifatullah kepada Allah. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali bermarifatul jad kepada Maha Tunggal. Itu ilmu-ilmu yang saya akan pertanyakan. Karena dua pengetahuan awal kehidupan dengan marifatul jad itu ada kaitannya. Ada kaitannya semua. Bukan cuma itu. Sampai pekerjaan itu tidak sedikit. Banyak sekali. Muhammad Qasim nanti saya akan tanya, kamu bisa
mengislamkan Dajjal, Ajajil, iblis, siluman, jin kafir, jin Islam, dan lain-lain. Banyak sekali. Apa Muhammad Qasim punya kemampuan itu? Nanti pertanyaan saya bukan hanya sekedar pertanyaan menggunakan logika. Nanti akan saya bawa di gaib juga. Ini tidak main-main, akan membawa umat di seluruh alam. Ini tahun berapa? 2023. Ada yang berani mengakui Imam Mahdi? Tidak ada kan? Karena apa? Allah sudah berhentikan. Sehingga tidak ada yang berani mengaku. Mahdiin sudah menguasai gaib atas perintah Allah. Ya cuma umat saja yang tidak tahu. Ada apa di gaib? Tidak main-main ngaku Imam Mahdi. Belum sampai di Biat itu bisa dibawa pulang dengan malaikat Jibril. Wong wali-wali Allah, wali-wali kutub itu tidak ada yang berani ngaku. Apalagi manusia biasa. Sebelum tahun 2023 ada yang ngaku itu. Kenapa bisa berhenti di negara-negara lain? Karena dihentikan dengan Allah atas perintah Allah. Yang mengerjakan semua itu adalah Mahdiin sudah ada, menguasai gaib. Sudah, Pak. Terima kasih Abah atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.